Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Sabtu 24 Agustus 2024. Kembali Tuhan siap untuk memberikan berkat-Nya bagi kita lewat renungan yang berjudul Pikulah Kuk yang Kupasang. Kita akan membaca beberapa ayat dari Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Tak diragukan lagi, ayat-ayat di atas yang baru kita baca sangat dikenal oleh orang-orang Kristen, bahkan mungkin sebagian sudah hafal dan dapat mengucapkan ayat-ayat tadi di luar kepala. Tetapi, apakah ayat-ayat ini sudah dipahami dengan benar? Ini adalah persoalan lain. Bagaimana mungkin sudah letih dan lesu, malah dipasangi kuk lagi? Apa tidak bertambah capek? Bagaimana mungkin dipasang kuk oleh Yesus dan kita akan mendapatkan kelegaan? Dan mengapa beban Yesus yang jadi ringan, bukannya beban kita? Saudara-saudara, kuk adalah sebuah alat yang dikenakan pada dua binatang yang bertujuan untuk menarik sebuah kereta, beban yang berat, atau menarik bajak. Dengan mengenakan kuk, maka tuan dari binatang-binatang ini dapat mengendalikan keduanya untuk melakukan pekerjaan yang berguna. Ada 3 pelajaran penting dari kuk ini yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kuk dirancang untuk dipakai oleh 2 ekor binatang yang akan menyatukan kekuatan 2 binatang tersebut untuk melakukan suatu pekerjaan yang berat. Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Israel yang sedang bergumul untuk memenuhi standar kekudusan Tuhan supaya dapat masuk sorga. Imam-imam dan ahli-ahli Taurat meletakkan kuk yang sangat berat ke pundak umat Tuhan yang mereka sendiri tidak sanggup membawanya. Tetapi Yesus menawarkan dan mengajak mereka untuk berbagi beban berat yang mereka pikul. Yang kedua, biasanya satu dari kedua binatang yang dipasangi kuk adalah yang sudah berpengalaman, sedangkan yang satunya akan belajar darinya. Tidak seperti imam-imam dan ahli-ahli Taurat yang hanya bisa bicara saja, tetapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Sedangkan Yesus menawarkan kepada kita supaya kita menjadi murid-murid-Nya. Yesus mengajari kita apa yang sudah Ia kerjakan. Yesus tidak mengajar kita dengan kesombongan maupun dengan tangan besi, tetapi Ia mengajar kita dengan kasih dan teladan. Seperti yang dikatakan dalam Yesaya 42 ayat 3a, buluh yang sudah terkulai tidak akan dipatahkannya. Dia mengajar dengan sabar. Dia menopang kita sampai kita bisa mengerti dan melakukan apa yang Ia ajarkan. Yang ketiga, kuk mengajarkan kepada kita bahwa bersama dengan Yesus, kita mampu memenuhi tuntutan hukum Allah. Bagian yang tidak bisa kita lakukan, sudah dilakukan oleh Yesus, yaitu menanggung hukuman atas dosa-dosa kita. Tetapi setelah kita menerima pengampunan dari segala dosa kita, maka ada bagian lain yang harus kita kerjakan, dan untuk itu kita harus belajar dari Yesus untuk dapat melakukannya. Belajar taat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kehendak Bapa Surgawi. Memelihara iman, pengharapan dan kasih kita kepada Yesus yang selalu memimpin kita dalam perjuangan iman selama masih
berada di bumi ini. Saudara-saudaraku, kita harus memperhatikan bahwa Yesus tidak menawarkan beban yang baru. Apa yang dia tawarkan adalah kerjasama untuk mengangkat beban yang ada di pundak kita. Kalau kita mau datang kepadanya dan mau bersama-sama memikul kuk yang dipasangnya, maka kita akan mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Kita tidak bisa mengusahakan sendiri keselamatan kita. Kita perlu Yesus. Yesuslah yang akan melakukannya bagi kita. Dan kalau kita mau bekerja sama untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati, maka bebannya pun menjadi ringan. Ada suatu lagu yang liriknya seperti ini. Dalam dunia yang penuh kekerasan dan jerat, kalau aku jatuh Tuhan, siapa yang mempedulikan? Siapa yang berbagi beban dengan aku? Tidak ada yang lain selain Engkau, Tuhan yang kekasih. Tidak ada lain selain Engkau. Itu sebabnya saudara-saudara, dalam setiap langkah hidup kita yang kita jalani, kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Setiap saat kita harus melangkah bersama dengan Yesus. Karena Yesuslah yang mendampingi kita melewati dunia yang penuh dengan pergumulan yang sangat keras, seperti badai yang ingin menghancurkan seluruh kapal kehidupan kita ini. Tidak ada yang peduli kecuali Tuhan Yesus. Kalau kita jatuh, siapa yang akan mengangkat kita kalau bukan Yesus? Sebab itu, teruslah berjalan dekat dengan Yesus. Semakin hari, semakin dekat. Tidak ada waktu di mana kita berjalan sendiri. Kita meninggalkan Yesus. Kita tidak berada di dekatnya. Jangan ada waktu seperti itu. Baiklah, setiap detik dari hidup yang kita jalani bersama dengan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau sudah berikan firman-Mu kepada kami. Kami simpan firman itu dalam hati kami. Kami renungkan siang dan malam agar pikiran kami hanya dipenuhi oleh firman dan langkah-langkah kami terarah sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami mau selalu berada dekat dengan Yesus Kristus. Kami mau bekerja sama dan hanya mengandalkan Tuhan. Karena kami tidak dapat melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu, peganglah tangan kami. Kami mau berjalan bersama Tuhan setiap hari. Hanya Engkau yang dapat menolong kami. Hanya Engkaulah harapan kami. Dan hanya di dalam Engkau kami diselamatkan. Kami diberkati dan menerima kelegaan dan ketenangan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus adalah guru yang lemah lembut, penuh kasih. Dan dia adalah seorang sahabat yang mau ikut menanggung beban kita. Terimalah berkat-Nya di akhir pekan ini. Haleluya. Amin.